Tuhan sudah memimpin kami pada saat ini. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah urapannya dari Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri berbicara melalui bibir lidah hamba-Mu, sehingga bibir lidah hamba-Mu dapat menyampaikan Injil kebenaran kepada umat Tuhan yang ada di gereja di tempat ini. Dan Tuhan berkati sehingga mereka dapat fokus menangkap isi hati Tuhan, dan mereka pulang dari tempat ini mereka punya visi yang baru yang daripada-Mu, bahwa kami bisa melihat akhir ke depan melalui awal yang pada saat ini kami lihat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kalau ada kuasa iblis, kuasa sejahat yang tidak pernah tinggal diam, yang selalu ingin mencuri benih-benih firman-Mu, kami katakan dalam nama Yesus, kita keluar dari tempat ini. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal berbahaya, jauhkan dari hal-hal maut yang sakit. Tuhan jamah, sembuhkan sehingga mereka semua, Tuhan yang tidak hadir pada saat ini, Tuhan minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama dengan kami, mereka dapat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami masih diberi nafas hidup ini. Banyak orang-orang di rumah sakit, mereka memerlukan biaya yang mahal untuk oksigen, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kami bersyukur kami masih ada pada saat sekarang karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya yang ada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini firman Tuhan judulnya Bapak sekalian, baik selalu kasih renungan agak susah buat saya. Judulnya nubuatan Yusuf bagi bangsanya. Ya, diambil dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Ya. Ibrani 11 ayat 22 disambung sampai nanti Kejadian 50 ayat 24 sampai 26. Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 22 disambung dengan Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai 26. Kita akan baca firman Tuhan. Kita sama-sama baca ayat ini. Sudah dapat Ibrani pasal yang ke-11 atau ada di layar? Ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Yusuf memerintahkan keluarga Israel dan memberitahukan tentang tulang-tulangnya. Ya, Kejadian pasal 50. Ayo, Kejadian pasal 50 ayat 24. Saya ulangi sebentar. Kejadian. Berkatalah Yusuf. Sebentar. Kejadian 50 ayat 24 sampai 26. Oke. 1, 2, 3. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan membawa kamu keluar dari negeri ini, dan yang telah dijanjikannya dengan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah padanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu kamu harus membawa. Kemudian Yusuf berumur 110 tahun, ayahnya Ibrani dan taruh dalam peti mati di Mesir. Amin. Di sini dikatakan nubuat Yusuf bagi bangsanya. Ya. Apa itu nubuat? Nubuat beda sama nubuat. Ya, dulu ada beberapa hamba Tuhan, contohnya anaknya Gilbert, ada nubuat apa nubuat. Dia bilang, hari Selasa kamu transfer uang. Nah, itu nubuat. Tapi ini nubuat. Nubuat adalah prediksi terhadap sesuatu kejadian berdasarkan pada tindakan dan perkataan. Prediksi sesuatu kejadian berdasarkan
tindakan, dan perkataan. Nah, prediksi ini atau yang tadi dikatakan nubuat ini atau visi. Visi itu adalah melihat akhir. Ya kan? Ini Yusuf dia melihat akhir bahwa nanti bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, akan mendapatkan susu dan madu, gitu kan? Ya, akan dapat di sana. Jadi melihat akhir dari awal, melihatnya dari situ. Ya, tadi yang bersaksi 5 tahun masih sekarang belum punya anak nih, katanya ya, berat. Tapi Alkitab mengatakan ya kita sebagai orang beriman untuk saat ini ya kita bersyukur kepada Tuhan, jangan takut. Ya, Yusuf dia pun punya visi. Ketika visinya disampaikan kepada anak-anaknya Yakub, ya, dia bilang ya tidak lama lagi aku mati. Ya, tidak lama lagi aku mati. Allah akan mematikan kamu dan membawa keluar dari negeri. Terus bla 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 satu lagi, tapi kamu perhatikan juga ya tulang betulangku. Ya, harus kamu bawa ke sana. Ya, di situ dikatakan lalu Yusuf menyuruh anak Israel bersumpah, katanya tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu. Tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu kamu membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, ini luar biasanya Yusuf. Ingat, kalau kamu berhasil, di situ dikatakan Allah akan memperhatikan kamu kalau kamu bawa tulang-tulangmu ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, ini visi Yusuf untuk negerinya, untuk bangsanya. Bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang pada saat itu kelaparan, dia pindah ke Mesir. Kebetulan di Mesir, ya, bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang besar pada saat itu karena ada Yusuf di sana. Yusuf bisa ada di sana. Anda tahu dia mempunyai mimpi. Kalau Anda perhatikan di dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai ayatnya 11, dia punya mimpi, ya kan? Dan mimpinya diketawakan oleh 11 saudaranya. Dan sampai ayahnya pun menertawakan dia. Masa aku harus menyembah engkau? Tapi Yusuf dengan visi yang luar biasa bahwa aku nanti akan menjadi pembesar di sana, bahwa aku nanti akan mendapatkan visi yang dari Allah itu, supaya aku menggenapi janji Israel. Dengan keberadaan aku di sana, maka keberadaan bangsa Israel dapat dipelihara. Bukan hanya keadaan bangsa Israel, semua bangsa di dunia terpelihara. Nah, dengan visinya ini, dia akan menjadi penguasa di sana, bukan penguasa yang luar biasa, penguasa keduanya. Jadi raja ada Yusuf keduanya, raja kedua, perdana menteri. Nah, Yusuf menjadi perdana menteri karena dia punya visi. Dia bisa lihat akhir dari awal. Walaupun dalam melihat akhir dari awal, di situ ada proses yang luar biasa. Nah, prosesnya ini sangat menyakitkan. Ya, proses ini sangat menyakitkan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya tadi si ibu 5 tahun aku nggak punya anak, berat. Ya, bukan itu aja sekarang. Orang banyak nikah sekarang harus diperhatikan. Mereka nggak mau punya anak. Beda. Banyak anak, banyak rezeki. Sekarang zamannya udah berubah lagi. Ya kan? Orang-orang nggak mau punya anak, tapi maunya biar anjing, anjing. Coba Anda bawa ketik. Jadi tenang-tenang aja, zaman sudah berubah tuh katanya. Jadi ya diberkati Tuhan, oke, nggak dapat anak pun, ya kita mesti tetap oke. Ya. Nah, ini ya harus, ini proses berat. Seperti Yusuf, dia prosesnya luar biasa sekali. Sama abangnya dimasukin ke dalam apa? Sumur. Dari sumur dijual. Jadi apa? Budak. Jadi budak. Terus dijual dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya ketemulah sama kepala penjara. Akhirnya diangkat. Berat hidupnya. Proses hidup ini berat. Nah, dari proses hidup ini dia berat sehingga dia menjadi penguasa di sana, dan menjadi penguasa pada saat itu Israel kelaparan. Ya, di kota ayahnya, di kampung ayahnya kelaparan, semua dunia kelaparan. Maka mereka larilah ke Mesir. Di Mesir akhirnya Yusuf ya saling memaafkan,
akhirnya semua dari 12 suku masuk, dan mereka dikatakan di dalam Kejadian Keluaran di situ ayat yang ke-1 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tangan Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkata raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar dari jumlah kita. Anda bisa bayangkan, dari 12 suku bangsa Israel didatangkan ke Mesir pada saat kelaparan, mereka beranak pinak, bahkan katanya melebihi, dikatakan melebihi bangsa Mesir. Dan Raja Mesir pada saat itu sangat ketakutan. Kalau Anda tahu, bangsa Mesir misalnya 40%, 60%-nya 100 misalnya, 60-nya Israel, 40%-nya orang Mesir. Anda bisa bayangkan menang siapa? Israel. Nah, mereka takut. Akhirnya mereka dikasih kejar rodi. Nah, di tengah-tengah kejar rodi itu, mereka berat. Mereka menangis kepada, dan tangisan ini didengar oleh Tuhan. Nah, tapi sebelum Yusuf ada kejadian itu, Yusuf udah kasih tahu. Tadi kan di dalam Kejadian 50, ya, kasih tahu Pak Yusuf, kamu harus pergi dari negeri ini. Tapi mereka udah enak hidupnya. Walaupun ditindas, mereka enak. Ngapain kita mesti keluar dari Mesir? Ada-ada aja. Tapi Tuhan yang menggenapi visinya Yusuf ini, itu antar generasi. Anda bisa bayangin generasi dari Musa dan generasi Yusuf. Dan mereka semua patuh apa yang dikatakan oleh Yusuf. Yusuf bilang, kamu harus bawa tulang-tulangku. Kalau kamu mau diperhatikan Allah. Kenapa sampai tulang-tulangnya itu harus dibawa? Hukum tabur dan penuai itu ditabur. Makanya ada, kalau mati jangan dibakar, ya kan? Ya, pengembala sidang saya, bapaknya Pak Jeng, dia bilang kalau mati jangan dibakar. Karena nanti ada pada saat dimasukin dalam tanah, ada kebangkitan. Ya, tabur Tuhan. Nah, makanya Anda dan saya pada saat ini visinya itu melihat jauh akhir. Ingat nih, visi. Nanti ditanya apa sih visi? Melihat akhir. Kayak sekarang nih, ya saya waktu itu umur 17, belum jadi apa-apa. Melihat akhir di umur 50, saya udah jadi direktur. Dari sekarang, dari umur 17. Nah, Yusuf bisa dikasih visi sedemikian rupa oleh Tuhan yang luar biasa. Kenapa dia sampai bisa mempunyai visi yang luar biasa gitu? Karena dia belajar Alkitab. Dia belajar firman Tuhan. Dia ingat dari Abraham, Ishak, Yakub yang Tuhan janjikan akan mendapat negeri yang subur. Ya, siapa yang pernah ke Israel akan negeri yang subur. Dan Israel sekarang kekayaannya luar biasa. Semua yang ada di ini FB macam-macam, WA, semuanya orang Israel yang kuat. Ya, kan? Jadi Anda jangan sombong-sombong, Israel menentukan masa depan ini. Nah, jadi oleh sebab itu, kenapa sampai dia punya visi untuk menentukan nubuatan bahwa bangsa Israel, ya bagi bangsa Israel, kenapa? Karena dia sering bergaul sama Tuhan. Makanya Anda dan saya pada saat ini belajar bergaul sama Tuhan. Ya kayak itu yang tadi, ya jangan bersedih hati. Semakin kita sedih, semakin banyak penyakit. Saya tadi lihat nih, saya baru dapat hasil lab saya, mestinya jam 11 saya ambil, tapi udah masuk di internet. Dilihat, wih, saya punya kolesterol tinggi, LDR-nya tinggi sekali. Mestinya 100-183. Kolesterolnya mestinya 200-240, masih kecil lah. Ini yang 100 LDR-nya jadi 183. Ini gejalanya tadi, saudara saya bilang, kok ini hati-hati, ini bisa serangan jantung. Ada beban berat. Tapi mari kita belajar seperti Yusuf. Yusuf, kenapa dia punya visi ke depan? Karena hasil bergaul dengan Tuhan.
Dia bergaul dengan Tuhan dan dia bisa kasih tahu untuk bangsanya yang ratusan tahun ada di Mesir, 400-an tahun beranak pinak. Dari beranak pinak ratusan tahun begitu lama, visinya bisa digenapi. Kenapa? Karena bergaul kali dengan Tuhan. Jadi Anda di tempat ini semua orang punya masalah. Ya saya katakan tadi, sekarang banyak orang nikah mau punya anak. Ya, banyak. Di luar negeri, di Jepang sekarang kekurangan orang. Cina dulu punya anak satu, sekarang boleh dua, karena kekurangan pasangan. Negara kalau nggak ada anak susah juga. Tapi sekarang orang udah mau, pokoknya hidup itu ya semau gua lah hidup. Ya, hidup keinginan daging, rangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan telinga sekarang Pak. Zaman sekarang keinginan telinga banyak. Saya mau sama pendeta Gilbert aja, saya mau Yusuf Roni, saya sama Lukas Sutopo, mau dengarnya begitu-gitu. Jadi masing-masing ini hanya keinginan mendengarnya. Jadi keinginan mata gak kuat hidup, ya, keinginan daging, sama keinginan telinga. Nah, Anda harus kuasai ini. Bagaimana Anda belajar dari Yusuf sehingga dia punya visi, dia bisa lihat ke depan puluhan, ratusan tahun ke depan bahwa akan terbentuk bangsa yang kuat, bangsa yang kecil tapi dapat menguasai yang besar. Amin. Amerika siapa yang menguasai? Orang Israel, ya kan? Di Indonesia siapa yang menguasai? Orang Cina gitu. Ada duit banyak gitu. Nah sama di Amerika yang banyak duit ya orang Israel. Nah Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya di situ dikatakan nubuatan Yusuf bagi bangsanya, dia lihat bangsanya ke depan akan menjadi bangsa yang luar biasa. Makanya dia ingatkan kepada saudara-saudaranya, ingat dia, kamu harus keluar dari negeri ini. Kamu sudah terlalu banyak. Kamu akan disiksa, akan kejar roti habis-habisan. Nah, pada saat itu bangsa raja yang baru pada saat itu tidak mengenal dan namanya Yusuf, akhirnya bangsa Israel ditindas habis-habisan dan mereka menjerit kepada Tuhan. Makanya sebelum kenyamanan itu udah dapat nyaman terus, Anda nggak pernah berdoa nyaman terus, nggak pernah ingat Tuhan nyaman terus, nggak memperhatikan orang, sedikit dihabisin Tuhan, baru ingat Tuhan. Pada saat itu saking nyamannya bangsa Israel di sana, kena ada Yusuf, raja kedua diperhatikan, akhirnya Yusuf meninggal. Makanya kenapa kita nggak boleh kita mengandalkan orang lain, mengandalkan saudara kita, mengandalkan bos kita, mengandalkan teman kita, nggak boleh, terkutuklah. Nah, bangsa Israel pada saat itu mengandalkan Yusuf. Orang kedua gua siapa di Mesir? Adik gua nih. Makanya mereka besar sekali. 60% gitu kan. Ya, di Mesir 60% akhirnya berat. Nah, tapi di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah Yusuf mau meninggal, Yusuf berpersangka tadi. Pesannya apa? Kamu harus keluar dari ini dan ingat bawa tulang-tulang pergi dari tempat itu. Dan Anda tadi perhatikan, ya di situ dikatakan di ayat terakhir, ya dia mati, ya di ayat yang terakhir. Kemudian matilah Yusuf. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempah, entah dikubur, ditaruh di rempah-rempah, dimasukkan ke dalam peti. Dan dia di situ kan ada piramid lah untuk orang-orang keren. Jadi ada tulang-tulangnya, dan tulang-tulangnya masih ada. Dan Yusuf mengerti ini. Dan Yusuf nggak mau tulang-tulangnya yang ada di mana, ada di Mesir. Jadi harus dibawa. Makanya di situ dikatakan kalau Allah ingin memperhatikan kamu, kamu harus bawa aku ini, tulang-tulangku ini. Jadi dengan dibawanya tulang-tulang itu ke tanah perjanjian, maka bangsa itu semakin diberkati Tuhan. Kalau Anda baca di Keluaran pasal yang Keluaran pasal yang ke-13
ayat 18 sampai ayat 19. Keluaran pasal 13 ya. Ayat 18 sampai ayat 19. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut terberat. Dengan siap sedia, dengan siap sedia berperang, berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Lihat ayat yang kayak ini. Musa membawa tulang-tulang Yusuf yang tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulang ke sini. Jadi, ya, tulang-tulang itu dari sini. Jadi, ini si Yusuf ini benar-benar luar biasa. Antar generasi aja masih didenting. Makanya Anda dan saya menjadi anak Tuhan yang baik, yang setiap hari Anda dekat dengan Tuhan, Anda bawa curahan isi hatimu. Ya, tadi si ibu yang tadi bersaksi, ingat Hana, mamanya siapa? Samuel. Dia dikutuk takutnya anak, tapi dia menjerit sama Tuhan. Bisa nggak goyang? Bisa. Anda datang sama Tuhan pagi-pagi buta, terjerit, serahin sama Tuhan. Dan apa jadinya? Dia datang lagi ke rumah Tuhan. Sampai Imam Eli, kamu kayak orang mabuk? Enggak, aku nggak mabuk. Aku lagi menyembah Tuhan. Dan apa akhirnya dibuka kandungan buat Tuhan kecil. Makanya Anda harus terus cari Tuhan seperti Yusuf, dia cari Tuhan dan dia mengerti dan dia akan dikasih visi bahwa dia akan melihat masa depan yang penuh harapan. Bangsa Israel mempunyai tempat yang penuh harapan. Nah, kenapa? Karena nubuat ini sudah disampaikan oleh Yusuf. Dan Yusuf bilang, ayo. Tapi ingat juga, kalau kamu ingin diperhatikan Tuhan, nah Tuhan itu sampai luar biasanya, sampai tulang-tulangnya pun. Anda bisa bayangkan, tulang-tulangnya pun diperhatikan Tuhan. Sampai ini dipegang sumpahnya. Bangsa Israel bersumpah dari 12 suku itu akan membawa, dan akhirnya di situ katakan Musa pada zaman Musa dia harus bawa ini. Dan Musa ini bawa betul-betul. Kenapa? Karena kalau kamu ingin diperhatikan Tuhan, kamu harus turuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh hamba-hambanya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ingat. Jadi, tadi apa? Visi itu melihat akhir dari awal. Melihat akhir dari awal. Nanti ditanya sama orang, apa visimu? Oh, mau jadi pengusaha. Boleh, keren. Tapi keadaan sekarang miskin, susah begini, mau jadi pengusaha. Bisa. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu sekalian. Saya punya teman namanya Johan Tripp. Dia bergereja di gereja Bethel Tabernakel Sejahtera Allah. Orang Jawa. Kerjanya cuma pendidikannya STM. Kerjanya, Anda tahu kalau orang membuat jalan, suka ada taruh patok. Di situ ada yang teropong. Pernah lihat nggak? Mungkin nggak jadi pengusaha? Mungkin. Tapi kebanyakan jarang. Tapi ini anak Tuhan. Tuhan, aku mau jadi pengusaha. Tapi sekarang kerjanya cuma ngeker. Yang membuat jalan itu. Coba kira-kira masuk? Masuk. Tapi dia bergaul karib dengan Tuhan. Orang Jawa nggak punya temannya nggak begitu banyak, nggak bisa diandelin. Kalau saya kadang-kadang suka ngandelin teman-teman saya kaya gitu kan nggak boleh kata Tuhan. Nah, jadi orang Jawa biasa aja, kerja biasa aja. Tetapi dia dekat sama Tuhan. Dia ikut pria sejati. Dia ubah hidupnya. Dia berani bangun pagi hari, cari Tuhan, ketok pintu hati Tuhan. Ayo Tuhan dekati aku. Ayo Tuhan bela aku. Ayo Tuhan sertai bisnisku. Akhirnya benar-benar jadi pengusaha.
Sekarang dia setiap pabrik punya vakum bumi, dia yang jalan. Setiap mau bikin pelabuhan, dia yang ngecor. Sekarang ada 35 mesin. Dan luar biasanya lagi, dia berani apa? Dia nangis pada saat perusahaannya alat-alat berat yang kecemplung ke laut. Dia habis lagi, mau lagi, dia nangis ke pendetanya. Datang ke suami istri kayak Pak J, kalau misalnya datang dia nangis. Om, maafin saya Om, saya ada visi untuk membangun gereja di tempat ini, diperbaikin sama rumah Om. Tapi saya nggak lakukan. Sekarang saya mau bertobat Om. Setelah itu dia bertobat lagi, dia beresin gereja, direnovasi total bagus, dia beresin rumah gembalanya bagus. Dari tempat itu dia jalan luar biasa. Kelihatannya mustahil, tapi ketika dia duduk di bawah kaki Tuhan, ketika itu dia punya visi, ketika itu dia terus berjalan dengan itu, dan hasilnya luar biasa. Makanya anak-anak muda di tempat ini jangan ada takut masa depan, tapi mulai belajar seperti Yusuf, diproses oleh Tuhan dari kacung, dari budak bisa jadi perdana menteri. Anda bisa bayangkan kenapa bisa begitu? Karena hasil dekatnya dengan Tuhan, dan dia tidak pernah nyalahin Tuhan. Engkau tidak kasih anak kepadaku, haram ya Tuhan. Gitu kan? Engkau nggak pernah masa depanku kok biasa aja, masih belum kerja, belum ada lowongan itu kan. Tapi ada bersyukur terus. Yusuf nggak pernah dia nggak lepas dari bersyukur. Akhirnya kedekatan dia dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan titip sama dia, bawa katakan kepada bangsa Israel, keluar dari kami. Aku akan berikan tanda yang luar biasa. Ayo keluar dari sini, keluar dari perbudakan, keluar dari hawa nafsu, keluar dari kedaginganmu, keluar dari keinginan matamu, keluar dari keinginan telingamu yang pengen dapat khotbah yang enak-enak terus. Kalau pengkhotbahnya nyeletuk Anda, menyakitkan hati Anda nggak mau ke gereja lagi, keluar dari tempat ini. Mau itu keras, mau itu lembut, tapi tetap ada di tempat ini. Belajar. 85 sampai sekarang saya belajar di gereja saya. Tanya Pak J. Saya pernah pindah-pindah? Belajar. Setia. Yusuf dia setia, dia punya visi akhirnya. Banyak orang-orang yang cuma parkir aja ke tempat ini, cuma cari nikah, cuma ingin cari kerjaan. Saudara, goodbye. Banyak di tempat saya begitu. Sama juga. Saya malu dari goodbye. Nggak apa-apa. Tapi lihat orang-orang yang demikian. Tapi saya lihat orang-orang yang setia kayak Yusuf. Setia kayak tadi teman saya namanya Johan Cruyff. Dia dibentuk, dia setia sama Tuhan. Dia tetap. Oh di sini nggak ada tempat parkir, saya udah diberkati Tuhan, nanti mobil saya lecet. Pindah. Kemarin saya khotbah di Gang 15. Lagi saya khotbah, cupuk, mangga jatuh dari pohonnya kena mobil saya, bunyi-bunyi, kuing. Terus istri saya bilang apa? Nanti diganti. Istri saya itu kadang-kadang ngomong tepat, nanti diganti. Ini hari Minggu kayak gini, kuing. Ketiban pohon mangga pohon mangga jatuh. Si Opa naruh pohon mangga 2. Orang parkir sempit, susah gitu kan. Aduh, nyalain Opa gitu kan, enggak. Betul, kuing, segitunya. Terus istri saya bilang sama anak saya, nanti diganti baru. Senin saya ditelepon, Pak Titus, ini ada budget 700 jutaan, Bapak suruh ganti mobil baru. Senin, jadi Minggu, kuing, Senin besoknya ganti baru sih Pak. Bapak mau pilih apa? Fortuner, Pajero, atau yang lain? Saya bilang, Fortuner saya udah ada di rumah, saya bilang. Dapat yang sekarang dari kantor Fortuner. Terus
Ada CRV, ada hijab. Oh, saya mau CRV baru aja dah. Black spesial. Oh, jadi diganti. Nah, Anda bayangin. Saya nggak takut mobil jatuh, mobil lecet, saya tetap setia di gereja saya. Itu aja. Coba bayangin, beda. Belajar. Yusuf di tengah-tengah proses. Dia dari awal susah, mudah, tapi prosesnya dijalani. Dengan Allah kita lakukan perkara-perkara. Amin. Libatkan Tuhan. Jangan takut. Apapun di depan. Sekarang jadi kuli, sekarang tukang ngecor atau apa. Sekarang hanya tukang antar surat. Tukang giling Atau bahan. jadi gojek. Saya itu dulu tukang ngirimin surat, tukang tagih, tukang ngambil duit ke bank. Kelihatan ada masa depan kan? Tapi jalanin proses. Ajarin sama anak-anak di sini sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Amin. Kalau udah disayang Tuhan, apa yang nggak kelihatan, apa yang nggak pernah dipikirkan, semuanya disediakan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan sudah tentu dia melayani Tuhan. Amin. Mulai belajar sekarang. Yusuf dia belajar. Dan bahkan Bapak Gembala bilang, nubuatan Yusuf bagi bangsanya. Betul nubuat ini terjadi. Dia keluar dari Mesir. Mesir waktu itu seperti Amerikanya dunia pada saat itu. Sekarang jauh. Orang-orang Arab musuhin. Sekarang pada damai sama Israel. Mana negara yang gak damai? Kita aja sombong. Gitu. Damai semua sekarang. Jadi, ayo mulai dari saat sekarang. Jadi, visinya apa? Lihat akhir dari awal. Kita melihat akhir itu dari awal. Kenapa? Karena saking dekatnya sama Tuhan, Tuhan kasih tahu. Orang yang dikasih di Tuhan itu, dia dikasih tahu sama Tuhan. Masa depannya penuh harapan. Masa depannya bukan madesu, bukan masa depan suram, tapi masa depan penuh harapan. Jadi Anda dan saya pada saat sekarang, apapun kejadian Anda pada saat ini, apapun yang menyakitkan hati, mulai belajar duduk di bawah kaki Tuhan seperti Hana, duduk seperti Yusuf, terima prosesnya, jangan salahin orang lain, berat, ngapain, tapi kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Kita menangis, ayo Tuhan, aku minta belas kasihan. Amin. Yang penting kemarin saya bilang saya harus dibelah dada saya, harus operasi, tapi saya bilang, ayo Tuhan, aku minta belas kasihan. Saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya puasa. Tadi saya ngomong-ngomong sama Mesa, oh itu kita punya staf orang Pantekosta. Kalau setiap hari Minggu dia mau pelayanan, itu Jumat, Sabtu, Minggu puasa. Puasa tak berarti kan? Coba dong Anda puasa. Tuhan menjerit. Saya tahu yakin ketika Anda menjerit sambil berpuasa, Tuhan gak tega melihat anak-anaknya yang meneteskan air. Dia akan ditampung di jubahnya. Kalau sudah ditampung di jubahnya, kapan beresin? Apa dia punya pekerjaan? Masa depannya coba dikasih jalan yang mulus. Dia udah lama 10 tahun. Itu jadi tukang kirim barang. Saya punya teman, saya lihatnya sedih, gaji cuma 1 juta. Coba Anda bayangkan, anak tua cuma kirim barang, awasin. Bosnya nggak punya duit lagi, gue nggak punya segini, kalau lu mau ke tempat lain. Cuma 1 juta. Anak, waktu di kampung saya, papanya cukup berada. Makanya Anda jangan andalkan kekayaan orang tua, tapi mulai andalkan Tuhan. Yusuf, papanya kaya. Dia nggak ngandelin bapak, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Saking punya hubungan baik sama Tuhan,
Dia kasih tahu sama anak-anak Israel, anak-anak yang keluar dari sini, buat bangsa sendiri, merdeka dari Mesir, merdeka dari kerja rodimu, merdeka dari menjadi budak. Ayo keluar. Dan mereka keluar. Tadi dikatakan mereka keluar dan siap. Anda tahu siap untuk berperang. Siap itu artinya saya ingin Allah puas. Siap. Siap. Saya ingin Allah puas. Sudahkah Anda membuat Allah puas kepadamu? Terhadap belajar. Kalau Allah ingin dipuaskan, Anda duduk seperti Hana, duduk seperti Maria di bawah kaki Tuhan. Ngapain? Dengerin. Banyak orang nggak mau denger. Dikasih tahu sama orang tua nggak mau denger. Lawan banyak ada. Tapi lama-lama dengan prosesnya Tuhan, lama-lama dia sadar, lama-lama dia balik. Tapi udah banyak kedumuk orang. Tapi mulai dia dengar. Ya, saya bersyukur punya anak belajar tahan. Ya, kadang-kadang ada ngelawannya juga. Ada lah, bohong lah kalau ngelawan sama orang tua. Ada nggak? Pasti itu ngelawan. Ada banyak. Ayo. Ada lah. Kadang-kadang sakit juga. Kadang-kadang sok-sok bentak mamanya gitu. Anak laki suka begitu nggak? Ada nggak? Tapi belajar sadar. Ya, Yusuf dia gak pernah bentak-bentak papanya. Kenapa? Sadar. Satu Alkitab dalam rumah tangga. Sadar. Baca terus. Dia semakin mengasihi papanya. Dia semakin mengasihi kata-katanya yang menyakitkan dia. Bisa nggak? Kalau dia jadi berdata matris, ya Allah dulu ya brengsek bener gua dijual ya. Brengsek gua tindas lu. Gitu kan? Tapi orang ini karena ada firman, dia mulai bijaksana. Nah, belajarlah dari sekarang. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, dari 85 sampai sekarang saya nggak pindah-pindah gereja. Saya belajar sabar, saya belajar setia, saya belajar terus dekat sama Tuhan. Mobil kuing-kuing, besok diganti. Kenapa saya juga nggak tahu. Istri saya aja. Istri saya anak saya bilang sama pacarnya anak pendeta juga, bapaknya pendeta. Lu tahu nggak, emak gua itu ya, walaupun mulutnya begitu, tapi sering jadi. Saya ingat lagi, oh iya, yang kuing-kuing itu baru sekali. Nah, saya rumah itu di Bekasi. Jadi rumah saya kalau ke gereja jauh. Kerja pun istri saya di Jakarta, saya di Bekasi kerjanya. Jadi saya antar istri saya ke Jakarta sama anak. Dari Jakarta saya balik lagi ke Bekasi. Kerja 6 jam atau berapa jam, 8 jam saya balik lagi ke Jakarta. Terus balik lagi ke Bekasi. Capek nggak? Setiap hari. Udah gitu minggu lagi mesti ke gereja. Saya nggak punya gereja di Bekasi. Saya di bapaknya banjir. Tetap setia. Satu saat pulang dari nganterin dari Jakarta mau ke Bekasi, lewatilah Sunter Hijau ke Kelapa Gading. Rupanya istri saya setiap pulang itu doa, Tuhan kalau bisa rumah di Sunter. Dapat di Sunter, gara-gara apa? Bos saya bilang, terus kita main tenis di Kemayoran. Wah apa, tapi rumah saya di Bekasi. Ya nggak apa-apa lah, lu sekali-sekali biar sehat main tenis. Oh iya, rumah lu jauh ya? Lu coba cari minggu-minggu depan, cari rumah di Sunter. Jadi kita kan deket kemana? Ke Kemayoran main tenis. Wih, keren. Saya cepet-cepet cari. Ada Pak, segini harganya. Wah, udah beli dulu, pakai duit gua. Nah, Anda bisa bayangin ya? Hebatnya Tuhan, makanya ada belajar setia. Rumah dari Bekasi disiapin di Sunter. 3 tahun kemudian, terus cari rumah yang gedean dikit, yang dekat sekolah anak lu di Penabur, Kelapa Gading aja, cari di Kelapa Gading. 10 tahun kemudian, terus cari lagi rumah yang bagusan, kerenan, di mana? Ada kan di Gading Kirana, harganya segini Pak, cari ambil, ya ambil. Kenapa bisa begitu? Bukan karena saya banyak duit, tapi Tuhan bekerja melalui orang lain.
Makanya Kompos belajar setia. Setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Yusuf dia bekerja setia dengan perkara yang kecil, jadi kacung-kacunglah. Jadi di tempat penjaralah. Beres-beres apa dia beresin, sehingga dia semakin dipercaya. Kita katakan semakin Anda dipercaya orang, semakin banyak berkat. Berkatnya berlimpah. Makanya saya bersyukur terus sama Tuhan. Bayangkan, nggak kepikir punya rumah di Kelapa Gading, duit dari mana. Tapi Tuhan rubah caranya melalui orang lain. Ayo, mulai dari saat sekarang, ya milikilah visi. Bagaimana kita bisa melihat nanti yang di depan dari awal. Kalau bukan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan membuat Anda dipercaya Tuhan. Membuat Anda Allah puas. Kalau Allah puas, semuanya dibilang, Kak, berkatin itu. Itu yang tadi bersaksi udah 5 tahun, Kak. Nangis terus. Ayo, Kak, cepat. Kalau dia sudah buka, apa dibuka? Disakitin sama madunya, sama istri keduanya. Udah punya anak, belum terus sakit. Semakin sakit, jangan lari kemana siapa-siapa. Lari sama Tuhan. Kepala sidang saya kalau nyanyi, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Terus di bawah kakinya Tuhan ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Itu rambutnya sampai memutih. Anaknya meninggal, si APLS, adiknya dia. Tapi dia lah, kalau doa, saya kadang-kadang lihat dia kesian. 1 menit, dia nyanyi lagu ini. Lari sama Tuhan. Lari sama Tuhan. Dulu kalau saya ke gereja di tempat itu, orang-orang, lu masih ke gereja situ? Gereja saya dibilang gereja bagaimana lah, nggak tahu. Sakit hati juga saya, apalagi anaknya. Saya jemaatnya sakit hati, sialan betul. Lu masih setia di situ, lu tahu nggak gerejanya? Wih, sekarang gua tahu gerejanya, lu tahu nggak? Ini gereja bukan nama anak, bapaknya, nama anaknya. Anda tahu nggak? Nama ini, nama gereja. Sekarang di GBI pada ribut, gara-gara pendetanya orang duit dari jemaat, nama gerejanya, nama pendetanya. Sekarang lagi kudeta-kudetaan. Oh, sekarang begitu. Gembala gua udah pernah ribut sama yang lain. Anak-anaknya pun gak dikasih harta, dikasih apa aja. Dapat nggak warisan dari gereja? Nggak ada. Tapi milik gereja. Terus sekarang saya bilang sama orang-orang itu, gua bangga gang 15. Dari gang 15 sekarang banyak, keren-keren saya bilang. Termasuk Mesak nih, anak sekolah minggu istri saya. Saya bilang, jadi lu jangan menghina. Nah, makanya, kenapa kita bisa ngomong gitu? Karena kita setia. Belajar, Yusuf dia setia. Ayo belajar. Dia bisa menubuatkan bahwa nanti mempunyai negara yang disebut negara Israel. Tapi asal kamu perhatikan bahwa tulang-tulangku ini ke sana. Jangan kubur aku di Mesir. Bahwa kalau kamu mau diperhatikan, orang Israel ini sangat-sangat taat. Mulai dari Musa, tadi katakan Musa yang siap berperang membawa tulang-tulang itu. Bukan itu aja, Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian, diserahin sama Joshua. Joshua ingat ini harus dibawa kalau kita mau menang. Bukan hanya tulang-tulang, tapi dia bawa apa? Bertangkap. Nah, belajarlah anak-anak muda di tempat ini. Kalau Anda mau menjadi bintang kelas, belajar setia sama Tuhan, belajar taat, belajar bergumul, belajar menyembah Tuhan. Tuhanku ada apa-apanya.
Tolong aku nggak pintar. IP saya cuma 2,4. Kenapa bisa diperhatikan? Saya juga nggak tahu. Karena Tuhan. Jadi, Anda jangan takut masa depan. Saya nggak pernah takut tentang masa depan. Kenapa? Orang yang kuat sama Tuhan, dia nggak takut masa depan. Amin. Mau masa depannya nggak berarti orang bilang, biasa lu. Tapi orang yang menjerit sama Tuhan itu nggak pernah diterlantarkan, nggak pernah dikecewakan, nggak pernah ditinggalkan. Pada saat itu saya menjerit sama Tuhan, tolong bantu aku, bantu aku. Jadikan aku saksi, jadikan aku surat-surat Kristus, sehingga semua orang dapat percaya kepada aku melalui. Amin. Belajar dari saat sekarang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tentang keluarnya bangsa Israel akan memberikan pesan bahwa tulang betulang sendiri yang menjadi saksi iman antar lintas generasi. Dan bukan hanya itu aja, visi ini juga dialami sendiri oleh Yusuf. Kalau Anda perhatikan, visi ini sebenarnya visi buat negara, tapi visi ini juga dialami sendiri oleh Yusuf. Dialami di negeri Mesir dan dialami pada saat mati pun tulang-tulang itu berjalan terus sampai ke Kanaan. Dan dialami sendiri. Makanya Anda dan saya harus mengalami visi-visi dari sekarang. Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih visi apa? Nanti Bapak Kepala, nanti mau ibadahnya di atas. Lebih lebar. Di belakang katanya yang mau dibeli kecil, keren kan? Pasti Tuhan bisa berkati. Duitnya dari mana? Tenang aja. Emang pakai plastik, pakai kertas gitu, tenang. Kalau Tuhan sudah berkati, mendadak aja anaknya diberkati, kasih bonus. Siapa tuh yang punya mobil? Dan dia bilang, oh nanti ini gereja. Saya bilang, kasih ayah jangan, kasih orang yang lain, jangan. Oh, rupanya dia nggak mau kalah sama bapaknya. Bapak gua aja kasih gereja, gua mau kasih gue. Keren banget. Saya coba belajar. Semakin Anda memberi sama Tuhan, ya saya lihat orang-orang yang demikian, masa depannya, anak-anaknya nggak pernah diterlantarkan. Amin. Jadi mulai dari sekarang belajar seperti Yusuf. Dia menggenapi visinya secara pribadi. Walaupun dia sudah mati, visi itu tetap berjalan. Walaupun dia tinggal tulang-tulang, nggak berbicara sama sekali. Tapi dari generasi ke generasi, perhatikan janji itu. Sumpah itu. Dia sudah bersumpah kepada Anda dan saya. Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Anda akan hidup berkelimpahan. Amin. Tapi jangan berpangku tangan. Mulai sekarang, kerja yang benar. Jadi saksi Tuhan. Rajin, punya integritas yang tinggi kayak Yusuf. Walaupun digoda sama cewek, dia tetap lari. Kalau sekarang digoda-goda, ayo kita tutup aja, nggak tahu itu si Sambo ditutup tuh. Iya kan? Jadi Anda bisa bayangkan, sekarang luar biasa sekali orang. Anda bayangkan juga, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Anda jangan kalah. Kemarin di Natal nggak boleh pakai kapten, pakai pelangi. Anda tahu Pak artinya pelangi? LGBT. Kalau mobil di Amerika, saya pernah ke Amerika, kalau ada stiker pelangi itu LGBT. Anda bisa bayangkan, laki-laki bisa jadi perempuan, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jangan. Orang Qatar nggak boleh, orang Muslim ketat sekali. Jadi kita bersyukur juga, kita harus berani. Orang Barat, luar biasa lihatnya. Kenapa orang Barat sekarang meninggalkan Tuhan? Mereka nggak mau diatur dengan Tuhan. Makanya semakin susah itu. Gereja-gereja dijual jadi masjid, semakin susah. Kemarin Presiden Putin nggak boleh ada LGBT di negara kita. Karena Yesus saja kasih tahu, itu orang komunis bisa ngomong itu. Nggak boleh di Rusia ada LGBT seperti di Barat. Qatar bilang begitu.
Masa orang Amerika, orang Jerman, orang Inggris, orang Prancis melecehkan Tuhan? Ada tahu kalau orang sering melecehkan Tuhan, semakin ditinggalin Tuhan. Kalau dia ditinggalin Tuhan, maka kuasa kegelapan yang berampas ini, mereka semakin bebas. Dan semakin bebas sekarang, kasihan mereka. Di Amerika banyak yang kelaparan, di Inggris, di Prancis. Kenapa? Karena mereka nggak mau diatur orang tuanya. Kamu sekolah, ngapain sekolah? Mereka mabuk-mabukan atau macam-macam lah. Akhirnya susah. Tapi ada juga orang Inggris yang taat, yang cinta Tuhan. Ada. Nah, yang nggak cinta Tuhan ini yang berat itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ingatin Tuhan ingin visi ini digenapi untuk Anda dan saya. Amin. Ya. Kalau mereka adalah Israel jasmani, kita Israel rohani. Jangan sampai kita tidak masuk ke Kanaan surgawi sana. Kenapa? Gara-gara kita nggak mau dibentuk Tuhan, gara-gara kita nggak mau visi ini harus kita jalankan dengan baik. Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Amin. Kalau mau ke tempat sana, belajarlah dari sekarang. Taat. Belajarlah dari sekarang setia. Belajarlah dari sekarang turut. Anda turut dulu baru mengerti, seperti tembok Yeriko roboh. Mungkin nggak cuma nyanyi-nyanyi roboh, nggak mungkin. Tapi buat Tuhan mungkin. Kelilingin satu hari sekali, turut. Kelilingin hari kedua sekali. Pada hari ke-6, pada hari ke-7, berapa kali? 7 kali. 7 kali kelilingin. Roboh. Turut dulu baru ngerti. Yusuf dia turut dulu baru mengerti. Dia ikutin Tuhan. Nah, belajarlah dari sekarang, anak-anak muda yang mempunyai masa depan yang cerah, bukan hanya masa depan yang cerah di dunia ini, tapi masa depan yang cerah karena surgawi sana harus dibayar dengan harga yang tunai dibayar. Jangan males-malesan, jangan enggak setia, udah diberkatin sedikit aja, diomongin sama pendeta, mampu dari tempat ini. Hanya dengarnya berkat, terus diajarin, itu mesti bertobat. Nggak mau bertobat, dia lari. Udah diberkati sombong, udah diberkati semau gua hidupnya. Anda lihat orang-orang yang begitu. Tapi belajar setia, bahwa gembala sidang mau ngomong apa, turut dulu baru mengerti. Mau dapat sana Kanaan surgawi, Yusuf dia dapat Kanaan jasmani yang Tuhan siapkan, dia dapat karena dia jalan. Tulang betulangnya sampai ke sana. Hebatnya Tuhan. Perhatikan tulang-tulangku ini harus sampai ke sana. Kalau kamu enggak, ucapannya sakti. Kenapa sampai begitu? Karena ada perjanjian dengan Tuhan. Apa yang terikat di dunia ini terikat di surga. Mau masuk surgawi, mulai terikat dengan Tuhan. Jangan lepas dari Tuhan. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang kaya kamu diatur. Tetapi mulai. Jangan sombong. Wah, gue udah S2, S3, S-teller, macam-macam. Kamu diatur. Jangan gitu. Tapi belajar. Besok udah S2. Saya sebentar lagi nyusul. Dia sebentar lagi mau ambil S3. Dia ambil CE. Wah, banyak pulangnya dia. Semakin rendah. Masih muda. Ayo, mulai belajar dari sekarang. Jangan takut. Pak, bapakku cuma sampai SMA biayain. Sama. Saya juga sama. Papa saya meninggal umur 2 tahun. Mama saya nggak bisa biayain. Tapi ada jalan keluar. Ketika Anda ada di luar, ketika Anda mulai disukai oleh semua orang mulai, terus lu begini aja. Dia takut. Gitu. Makanya belajar sedia pada saat ini. Mau surgawi, Kanaan surgawi mulai saat ini. Belajarilah visi ini baik-baik. Kita punya visi kita menjadi warga negara surga. Amin. Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Mulai sekarang, ayo. Seperti Yusuf mendapatkan Kanaan jasmani Israel di sana. Yusuf bayar harganya. Bukan hanya Yusuf bayar harganya. Generasi demi generasi dari Yusuf ini.
Mereka ikuti apa yang diperintahkan Yusuf. Mereka apa yang pernah Israel waktu itu belum ada negara, hanya Mesir negaranya, dan dia belajar dari Perdana Menteri, dan dia penguasa pada saat itu yang membuat Mesir dan dunia dengan kelaparan. Dia jago strateginya. Makanya belajar sama aku. Ingat, jangan lupa tulang-tulangku sampai ke sana. Kalau engkau mau perhatikan, jangan lupa. Sampai hebatnya Tuhan ini. Sampai tulang-tulangnya aja diperhatikan. Apalagi nanti ada kebangkitan dia. Mulai saat ini, ayo pulang dari tempat ini. Visimu apa? Menjadi warga negara kerajaan surga. Amin. Bagaimana dapat ke sana? Jangan ada melayani Tuhan. Aku nggak kenal engkau. Nyawa daripada kamu yang berbuat kejahatan. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, kasihan yang hebat-hebat jatuh. Sekarang banyak yang jatuh, bro. Kenapa? Udah mau ngambil kemuliaan Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi mulai saat ini belajar mengasihi Tuhan, belajar taat sama Tuhan, belajar menggenapi visinya Tuhan. Lihat, surga belum kelihatan buat kita, tapi surga itu nanti nyata. Kerajaan surga itu bukan hanya makan dan minum, tapi damai sejahtera. Mulai dari saat sekarang damai sejahtera ada di dalam hidupku, sehingga kau tidak takut. Jangan kecewa, jangan putus asa, tapi terus tanamkan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, sehingga Anda kuat menghadapi apapun yang terjadi. Amin. Ya kan? Apapun yang terjadi, kita hadapi. Kita milik warga kerajaan surga, katakan surgawi sana. Kita harus belajar seperti Yusuf, walaupun dia mati, tapi tulangnya ada di sana. Walaupun nanti kita mati, surga ada di sana. Mau surga nanti kita dapat di sana, belajar bayar harganya. Ya, nubuatan Yusuf bagi bangsanya nyata. Dan nubuatan surgawi yang Yesus katakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Kalau tempat ini sudah jadi, bukan kembali. Kalau dia kembali, dia mengajak Anda dan saya. Amin. Anda mau ke sana? Amin. Ya betul. Kalau mau ke sana, mulai belajar seperti Yusuf. Walaupun dia tidak mengalami secara jasmani ke sana, tapi hanya tulangnya ke sana. Tapi dia happy. Nubuatannya diterima. Nubuatannya dituruti dari generasi ke generasi. Dan sampai saat ini, orang Israel menjaga itu kuburannya. Luar biasa sekali Tuhan. Jadi, ayo, Anda dan saya adalah Yusuf-Yusuf rohani yang harus hidup di dalam hidup kita. Supaya hidup ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan semakin hari semakin dicintai oleh semua orang. Anda bisa bayangkan dari keluarganya aja nggak mencintai dia, tapi setelah dia berbuat sesuatu, keluarganya mencintai dia. Orang yang nggak mengenal Tuhan mencintai dia. Orang yang nggak mengenal Tuhan itu orang Mesir, menuruti apa yang dia perintahkan, saking bijaksananya. Jadi belajar dari sekarang, katakan surga wisata kita dapat belajar mulai dari sekarang seperti Yusuf. Itu yang dapat saya sampaikan. Biarlah visi ini, ya, visi itu apa? Prediksi terhadap sesuatu kejadian berdasarkan tindakan dan perkataan Anda. Mulai visi ini, ayo alami. Saya yakin Anda akan mengalami visi ini yang Tuhan sudah buat untuk Anda dan saya, supaya Anda masuk di dalam kerajaannya dan Anda belayar harganya. Yang itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan katakan tadi, kita harus siap. Saya ingin Allah puas. Kalau Allah puas, maka surga di sana disiapkan untuk Anda dan saya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Bisa Lari Kepada Yesus. Lagu itu kan gampang ya kan?